Selamat bertemu kembali. Kita belajar biologi. Untuk pagi ini, tetap berapapun orangnya, tetap saya ajar sama lain ya. Oke, saya ngecek dulu layar. Oke, coba ngecek layar ini. Apa ini sudah tampil? Halo? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah tampil. Sebelum pelajaran saya mulai, saya mau mengingatkan tugasnya. Kenapa kok ada yang keliru-keliru? Ya, ini saya pakai contoh. Ini belum saya nilai, ini 3 anak ini ya. Bisa dilihat ini? Halo? Bisa dilihat? Ini bisa dilihat? Halo? Bisa dilihat ini? Oke, kalau bisa dilihat, saya terangkan kekeliruan-kekeliruannya ya. Banyak yang keliru. Itu. Wah, ini mesti gini ya. Diva. Banyak yang keliru. Keliru yang pertama, kita lihat soalnya itu ya. Soalnya di sini itu ada keterangan perkawinan antara pria coklat tua dengan wanita coklat muda. Terus di atasnya ini ada keterangan kalau P besar semua hitam, 3P besar coklat tua, 2P besar coklat sedang, 1P besar coklat muda. Nah, kesalahannya ini ya. Soal yang ditanyakan itu coklat tua melawan coklat muda. Ini sudah benar. Nah, ini yang salah. Itu salah. Karena apa? Kalau sama ini kan berarti sama-sama coklat tua. Seharusnya di sini tuh B besarnya 1, B kecilnya 3. Mengingat di atas ini sudah ada tulisannya lah ini. 3P besar coklat, P besar semua hitam, 2P besar coklat sedang, 1P besar coklat muda. Kalau P kecil semua putih. Itu kesalahannya. Kalau sudah ininya salah, maka ngawinkan juga salah gitu ya. Tapi di kamu ini ada yang aneh. Apa? Di sini salah, kemudian di sini tiba-tiba sakelasan benar. Ini nyuntuh semua kok yang kerjakan satu anak. Halo, suara saya didengar? Halo? Dengar, Pak. Oke, jadi itu kesalahan nomor 1. Kemudian kesalahan nomor 2, banyak siswa yang salah ini. Menulis ini kebetulan ini benar, ini punya Husni ini. Ini banyak yang keliru. Jadi ini H besar, H kecil, K besar, K kecil, H kecil, H kecil, K besar, K kecil. Itu banyak yang keliru ngerjakannya. Coba saya contohkan yang keliru saja ya. Ini saya tutup dulu. Saya kasih contoh yang keliru supaya tahu.
Vira. Ini contoh yang dulu. Ini bisa dilihat? Halo? Bisa dilihat ini? Halo? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke. Nah, ini contoh yang keliru. Mana? Ini perhatikan. Ini ngawinkannya sudah benar. Jumlahnya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena jumlahnya 8. Kalau ada 3, 3, 1 kan 7, yang 1 di mana? Kan gitu. Jadi ini salah. Mestinya yang hitam itu 4 mana? Ini hitam, ini hitam, ini hitam, ini hitam. Jadi mestinya ini 4 banding 3 banding 1. Sekelasan itu karena banyak yang nyontoh gitu. Oke. Kesalahan berikutnya. Nah, soal yang ini seluruh kelas benar. Kemudian soal nomor 4 seluruh kelas benar. Sekarang soal nomor 5 ya hampir seluruhnya benar. Jadi yang salah paling banyak cuma 2 itu. Jadi yang pertama ini yang dikawinkan salah, tapi tiba-tiba ngitungnya ini benar. Kemudian yang sini ngitungnya sudah benar, hasilnya salah. Mestinya di sini itu 4, 3, 1. Wong ini jumlahnya itu 8. Ini 3, 3, 1. Itu aja dari pekerjaan minggu yang lalu. Oke. Sekarang saya masuk nerangkan ya. Kita lanjutkan pelajarannya. Nenes. Lanjutkan pelajarannya. Oke. PPT saya ini sudah bisa dilihat. Halo? Halo? Bisa dilihat? Bisa. Apa judulnya? Jenis kelamin. Oke, jenis kelamin. Oke. Kemarin saya nerangkan terakhir itu adalah pautan dan pindah silang. Sekarang ada penurunan sifat yang tidak diketahui oleh Pak Mendel, namanya jenis kelamin. Kalau Pak Mendel bilang bahwa makhluk hidup itu sifatnya kan dibawa oleh gen. Ternyata ada satu sifat tidak dibawa oleh gen, yaitu jenis kelamin. Jadi jenis kelamin itu jantan, betina, kalau hewan, kalau manusia laki-laki, perempuan. Itu ternyata untuk jadi laki-laki, untuk jadi perempuan tidak ditentukan oleh gen, tapi ditentukan oleh kromosom. Pertama ditemukan oleh Pak Herman di lalat buah ini. Ini sudah saya terangkan waktu nerangkan DNA kemarin, semester kemarin. Apa? Ini adalah kromosomnya lalat buah, ini kromosomnya lalat buah. Ada sepasang kromosom ini yang menentukan jenis kelamin. Jika lurus-lurus dilambangkan dengan huruf XX, lalatnya betina. Jika lurus bengkok dilambangkan dengan huruf XY, lalatnya jantan. Jadi jenis kelamin tidak diatur oleh gen, tapi diatur oleh kromosom. Nanti kromosomnya yang ngatur itu hanya sepasang tok, 2 saja, namanya ganosom. Maka ada tulisan seperti ini. Jenis kelamin tidak ditentukan oleh gen, tetapi oleh kromosom. Kromosom menentukan jenis kelamin itu sepasang, disebut ganosom atau kromosom seks. Oke? Sampai di sini siapa yang bertanya? Halo? 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 Suara saya didengar? Dengar, Pak. Oke, kalau didengar. Jenis kelamin tadi kromosomnya bernama apa, Nak? Dilambangkan apa? Halo? X.
X sama X Y gitu. Oke. Nah, sekarang dilihat. Nah, ini aja langsung. Nah, ini bisa dilihat gambarnya sudah? Halo? Bisa. Ini kok lambat nyautnya, ini kenapa? Apa? Halo, halo? Iya, Pak. Oke, wes. Saya tanya satu-satu aja, nyaut gitu ya. Dita Triwahyu, audionya di-on kan, Dita. Halo, Dita? Dita, halo? Halo, Dita? Wes, kesuwen. Yahya, yang masuk nomor 2, Yahya. Halo, Yahya? Halo, Pak. Oke, siapa yang baru gabung itu siapa? Bentar-bentar ya. Kalau ada yang baru gabung, nah ini Susi, Taufik, bentar, Yahya. Assalamualaikum, Pak. Salam. Siapa itu Taufik, Kak? Iya, Pak. Ya, guys. Yahya, saya tanya. Yahya ya. Halo, Yahya. Iya, Pak. Oke, bisa dilihat ini ya. Oke. Kalau laki-laki, kromosomnya apa, nak ini? XY. XY. Kalau perempuan? XX. XX. Oke, sekarang saya tanya. Lihat ini. Laki-laki ini kalau mau punya anak, bikin sperma. Spermanya itu berisi separuhnya ini, gamet. Gamet itu separuh, nggak boleh dua-duanya. Sehingga ada sperma X, ada sperma Y. Kemudian ibu itu telurnya hanya X saja. Terus ini anaknya. Saya tanya, Yahya, kamu menerima jadi diri kamu itu sperma bapakmu sperma X apa sperma Y? Yahya? Sperma X. Sperma X. XY. Saya ulang. Kamu itu X apa XY kamu? XY. XY. Nah, coba dilihat kalau ini kamu XY. Menerima dari bapak kamu apa? Y. Y. Menerima dari ibu? X. Jadi anak laki-laki selalu menerima Y dari bapaknya. Tidak pernah menerima X dari bapaknya. Atau dibalik. Anak laki-laki selalu menerima X dari ibunya. Jadi nanti ada hukum begini, nanti habis ini kita ngomong cacat-cacat. Kalau ada kromosom X itu cacat, maka laki-laki itu cacatnya pasti dari ibu. Pasti. Jadi kalau kromosom X ini kromosom cacat, maka laki-laki itu cacatnya dari ibu. Kalau perempuan dilihat sini, cacatnya bisa dari bapaknya, bisa dari ibunya. Paham apa enggak ini? Halo? Halo, yang lainnya paham apa enggak? Jadi anak laki-laki menerima kromosom apa dari bapaknya? Y. Menerima kromosom apa dari ibunya? Sedangkan anak perempuan itu menerima dari bapak maupun ibu adalah X. Atau kalau dibalik, seorang ibu memberi ke anaknya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, selalu dia beri X. Itulah kenapa ibu itu adil. Gitu ya. Oke, paham sampai di sini? Paham? Nah, sekarang saya tanya terakhir sebelum saya pindah. Kalau begitu jenis kelamin pada manusia itu, apakah dia jadi laki-laki atau jadi perempuan? Nih, jadi laki-laki atau perempuan. Yang menentukan pihak siapa? Halo? Laki-laki. Pihak laki-laki atau pihak bapak ya? Iya. Nah, jadi bapaklah yang menentukan jenis kelamin anak gitu. Jadi kalau di rumahmu, di tetangga-tetanggamu ada orang tukaran perkara punya anak, kepingin punya anak perempuan, apa kepingin punya anak laki-laki, sampai tukaran kan ada itu ya. Terus kadang-kadang yang perempuan yang disalahkan, nggak bisa.
Jadi perempuan itu mengandung, terus anaknya itu laki-laki apa perempuan, tergantung pada bibitnya si laki-laki. Makanya di Al-Quran dikatakan istrimu itu tempat bercocok tanam. Begitu. Kalau kamu nanam X, maka anakmu perempuan. Kalau kamu nanam Y, maka anakmu laki-laki. Itu. Paham ya? Halo? Paham. Oke. Sekarang lihat yang bawah ini. Gambar apa, nak? Belalang. Ini gambar apa? Belalang. Belalang. Ternyata untuk belalang beda jenis kelaminnya. Perempuan atau belalang betina XX. Kalau jantan X saja. Jadi belalang tidak ditentukan oleh belalang jantan apa belalang betina. Pokoknya kalau punya dua berarti jadi betina, kalau punya satu jadi jantan. Itu punya belalang. Jadi coba ceknya kalau ada yang gabung, kasihan. Nggak ada. Oke. Nah, itu belalang. Sekarang saya lanjutkan ayam. Bisa dibaca ini apa ini? Halo? ZW. Itu ayam betina. Ini? ZZ itu ayam jantan. Jadi kalau punya kromosom ZW ayam betina, kalau ZZ ayam jantan seperti ini. Maka kalau ayam ini yang menentukan jenis kelaminnya pihak yang jantan apa pihak yang betina nanti untuk anaknya? Betina. Betina. Kalau betina ngasih Z maka anaknya jantan. Kalau betina ngasih W anaknya betina. Begitu. Karena si jantan selalu ngasih Z gitu. Itulah tentang penentuan jenis kelamin. Nah, sekarang ada peristiwa baru namanya terpaut seks. Jadi yang tadi nggak usah dipanjang-panjangkan, ini ngapal none ini dok, orang XX perempuan, orang XY laki-laki itu dok. Nah, sering ulangan ayam ZW perempuan, ZZ jantan gitu. Oke, sekarang terpaut seks. Nah, peristiwa berikutnya yang Pak Mendel nggak tahu. Semua ini kan penambahan hukum Mendel. Peristiwa terpaut seks. Tolong ini dibaca Febiola. Halo Febiola, dibaca ini. Halo. Tanduk jantan. Kumis laki-laki. Ekor panjang ayam jago. Nah, ini kan yang kita lihat di alam kan begitu. Kalau ayam itu ekornya panjang, biasanya ayam jago. Contoh gambarnya ini tadi loh. Kan gini. Kemudian kalau kita melihat sapi, tanduknya panjang-panjang, Kak Google itu sapi jantan. Terus yang berkumis kalau orang itu biasanya adalah laki-laki. Jadi ini ada sifat berhubungan antara satu sifat dengan jenis kelamin, gitu ya. Ntar lihatnya dulu, ada yang gabung kelihatannya harus sabar. Nanda, ntar dulu ya, Nanda. Oke. Lah apa Bu? Nah ini dilihat ya. Jadi ini ada hubungan antara suatu sifat dengan jenis kelamin. Ini namanya terpaut seks. Jadi kumis hanya laki-laki. Pak, apa ada sifat yang nggak terpaut seks? Ada. Contohnya rambut. Rambut keriting laki-laki ada apa tidak? Halo? Ada. Rambut keriting perempuan ada apa tidak? Ada. Artinya kondisi rambut nggak berhubungan dengan jenis kelamin gitu. Ngerti maksudnya ya?
Ya. Nah, itu terpaut seks. Nah, dah. Nah, untuk terpaut seks itu ditemukan pertama kali ngitungnya itu dilalat. Ini pertama kali perhitungannya. Ini pelan-pelan supaya paham ya. Jadi ini ada lalat, itu matanya merah. Lalat ini betina. Kemudian ini ada lalat, matanya putih. Lalat ini jantan. Dikawinkan sama Pak Herman Muller itu percobaannya. Terus anaknya ternyata semuanya bermata merah. Baik yang betina maupun yang jantan. Saya ulang, jadi ini sejarah penemuan pautan seks. Jadi lalat merah sama putih dikawinkan, anaknya baik jantan maupun betina merah semua. Terus anaknya ini dikawinkan, berarti nanti F2, F1 kawin dengan F1. Anaknya merah 3, putih 1. Sampai di sini masih nggak heran sesuai hukum Mendel. Merah dengan putih, anaknya merah semua, oh yang merah dominan gitu. Merah dengan merah, anaknya merah dan putih, merahnya 3, oh cocok hukum dominan karena dominan nilainya 3, resesif nilainya 1. Nah, berikutnya yang menjadi perhatian, tulisan bawah ini ditulis, cuma nanti saya buat gambarnya ya. Yang putih selalu jantan. Jadi anak ini 3 merah, 1 putih ini, yang putih ini selalu jantan, nggak ada yang betina. Nah, saya gambarkan di sini nanti. Nah, ini merah putih, anaknya baik jantan maupun betina merah semua. Terus kalau ini kawin dengan ini, anaknya merah, 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 putih. Ternyata yang merah ini betina, yang merah ini betina, yang merah ini jantan, yang putih ini jantan. Jadi jantan ada yang merah, ada yang putih. Sementara betina tidak ada yang putih. Ini mengherankan gitu. Ntar dulu ya, selalu seperti itu. Vicky, yang terhormat Vicky. Halo Vicky. Halo Vicky. Gimana? Baru bangun dah? Boten Mas. Kok baru gabung? Oke, nah sekarang ini yang mengherankan ini dicoba dijawab lewat hitung-hitungan begini. Bila dihitung biasa, maksudnya seperti Pak Mendel, X betina, M besar mata merah, X, Y jantan, M kecil mata putih. Maka nanti ini dibuatkan gamet kotak berapa lawan berapa kan gitu. X, M saya taruh di sini. Ini dengan ini dengan ini 2 kali sama terus, ini dengan ini. Jadi gametnya 4 sama, cukup 1 saja. Kemudian ini X, M kecil saya taruh di sini. X, M kecil dengan ini sama, 1 aja. Y, M kecil saya taruh di sini. Y, M kecil dengan ini 1 aja kita. Nah, jadi anaknya nanti ini dengan ini anaknya, ya. Ini dengan ini anaknya. Nah, sekarang anaknya dilihat ini. Ini anaknya ini jantan apa betina yang ini? Halo? Halo? Ini jantan apa betina? Halo? Betina. Betina. Matanya ini M besar M kecil, merah apa putih? Merah. Merah. Ini jantan apa betina? Betina. Ini loh. Jantan. Jantan. Matanya Merah. merah. Jadi baik jantan maupun betina merah semua, dan sampai di sini masih cocok dengan kondisi ini. Masih cocok dengan kondisi ini. Kondisi yang terjadi di alam. Oke, sekarang berikutnya. Jika F1 dikawinkan dengan F1, ini kawin dengan ini. Saya singkat saja supaya cepat. Ini gametnya saya taruh di sini.
X M besar, X besar M kecil, gametnya ini. Gametnya ini 4 macam ya. X M besar, X M kecil, Y M besar, Y M kecil. Taruh sini. Kemudian ini anaknya. Nah, yang cepat, yang keras ya. Kalau ditanya supaya cepat pelajarannya. Ini betina apa jantan? Halo? Mata? Merah. Merah. Ini? Betina. Mata? Merah. Merah. Ini? Betina. Mata? Putih. 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 Putih ini ya. Putih. Putih. Ini betina mata putih. Terus ini? Ini? Jantan. Jantan mata putih. Nah, ini jantan mata merah. Oke, perhatikan. Menurut perhitungan ini kan ada betina mata putih. Padahal di alam tadi sudah dikunci yang putih selalu jantan. Maksudnya tidak ada betina yang putih, semua betina harus merah. Tapi kalau dihitung ini betina merah, betina merah, betina merah, ada betina putih. Apa artinya? Hitungan ini salah. Jadi hitungannya yang salah. Kenapa? Kan ini buatan Gusti Allah ini. Kejadian di alam ini. Berarti ngitungnya ini yang salah. Begitu. Nah, karena ngitungnya ini salah, orang mikir-mikir nemukan hitungan seperti ini. Oh, ini jangan-jangan peristiwa mata merah ini kayak begini nih. Berhubungan dengan jenis kelamin gitu. Maka coba dihitung begini caranya. Gen yang membawa mata tadi, M tadi, ditaruh di atas X, numpang, itu namanya pautan. Kemudian kenapa disebut pautan? Karena X, Y itu adalah kromosom, disebut ganosom atau kromosom seks. Jadi dihitung ditumpang seperti ini. Nah, oke. Supaya nggak bingung, saya tanya satu-satu. Ini betina apa jantan? Betina. Matanya? Betina. Merah. Merah. Ini jantan apa betina? Jantan. Mata? Putih. Putih. Nah, ini dikawinkan sekarang. Sekarang kawinkan. Saya tunjuk, kamu langsung ngomong ya. Halo? Saya tunjuk langsung kamu ngomong. Ini dengan ini. Apa jadinya? Betina? Betina apa? Betina mata merah. Gitu ya. Sekarang ini dengan ini. Betina mata merah. Yang lengkap ngomongnya. Terus ini ketemu Y. Apa? Jantan. Jantan. Merah apa putih? Merah. Ini ketemu ini. Jantan. Jantan matanya merah gitu. Langsung kamu sebut sama matanya. Lah, sekarang kan itu yang kamu omongkan kan ini betina merah, betina merah, betina jantan merah, jantan merah. Nah, kalau dihitung seperti ini masih cocok loh ya dengan ini. Merah semua. Ini tadi merah putih. Nah, ini merah putih, ini merah semua masih cocok. Nah, sekarang ini dikawinkan, misalnya ini kawin dengan ini. Hasilnya ini. Ini dan ini. Apa, Nak? Betina mata merah. Betina mata merah. Ini dan ini. Ini dan ini. Apa, Nak? Betina merah. Merah. Terus ini dan ini. Jantan mata merah. Jantan merah. Ini dan ini. Jantan mata putih. Lah, kalau seperti ini kan bener kan? Coba betina merah, jantan merah, jantan putih. Kan nggak ada betina yang putih kan di sini? Iya. Jadi ngitungnya seperti ini. Nah, begitu. Ketemu sudah. Bentar, yang baru masuk tadi itu kasihan. Kita selalu begitu ya. Nur Habibah, Anatasha. Bentar ya. Nur Habibah, Anatasha.
Oke, saya teruskan. Jadi, perhatikan, kalau dihitung seperti ini salah, kalau dihitung seperti ini benar, maka orang membuat keputusan kalau seperti itu ngitungnya harus di atas X, itu untuk sifat nanti disebut pautan. Jadi sifat pautan nanti kalau ngitung gennya harus numpang di X, sehingga ada ketentuan begini. Gen yang mengatur sifat tubuh terletak di kromosom X. Jadi numpang di X, itu namanya pautan. Kalau tidak numpang bukan pautan. Jadi kalau seperti ini, nah kalau seperti ini ngitungnya M ini nggak ada hubungannya dengan X. Tapi kalau ini ditumpang di atas, itu namanya pautan. Kalau seperti ini biasa gitu. Itulah namanya pautan. Jadi kalau ngitung pautan, gennya numpang di apa, nak? Halo? Di X. Jadi kalau ada soal disebut pautan, kamu nanti ngitungnya gen yang pautan itu kalau ngitung harus kamu taruh di atasnya X ya. Alifah. Itu aja sebenarnya. Oke, saya teruskan. Nanti gampang kok kalau sudah ngerjakan soal seperti kemarin yang mau ngerjakan. Terpaut seks sebagian besar terjadi pada kromosom X, nggak ada di Y. Y-nya kosong. Dalam perhitungan terpaut seks diletakkan di atas X tadi itu. Nah, seperti ini maksudnya. Ini sudah pernah saya terangkan di DNA. Manusia itu, ini pakai contoh manusia ya, kromosomnya 23 pasang. Yang pasang terakhir itu XX atau XY. Yang nomor 1 sampai nomor 22 itu laki-laki dan perempuan sama. Kemudian terakhir itu tidak sama. Nah, kalau ada sifat terletak di nomor 4, maka laki-laki dan perempuan itu sama sifat tersebut. Misalnya, saya ngawur saja, mata sipit misalnya, seandainya terletak di nomor 4, maka laki-laki ada yang sipit, perempuan ada yang sipit. Tapi kumis tidak terletak di nomor 1, 2, 3, sampai 22. Terletak di nomor 23 ini. Buktinya apa? Perempuan nggak berkumis, laki-laki berkumis. Jadi kalau ada perbedaan itu letaknya di X. Makanya tadi itu saya tanya ini jangan sampai lupa. Ini jangan dilupakan. Nanti terus ini nanti ditanyakan. Saya tanya, laki-laki menerima X dari siapa, nak? Halo? Dari ibunya apa bapaknya? Ibunya. Maka nanti kalau ada laki-laki cacat menurun itu tidak diwarisi dari bapaknya loh ya. Itu ketentuannya itu ya. Terus kalau seorang perempuan menerima X itu baik dari bapak maupun dari ibu. Jadi kalau perempuan cacat itu bisa dari ibunya, bisa dari bapaknya. Kalau laki-laki cacat dipastikan itu dari ibunya. Kalau cacatnya itu nempel di X gitu ya. Itu pengertiannya tadi. Oke? Nah, itulah cerita tentang kromosom yang terpaut seks. Nah, sekarang saya cepatkan ya. Kromosom terpaut seks apa contohnya pada manusia? Nah, ini sebelum contohnya pada manusia. Ini dulu. Ini apa ini kromosom? Merah itu matanya. Saya tanya, ini kalau manusia laki-laki apa perempuan? Halo? Laki-laki apa perempuan? Kalau lurus-lurus begini? Perempuan. Kalau ini lurus bengkok itu laki-laki. Kalau hewan, betina. Ini betina. Kalau hewan, ini jantan. Nah, yang merah itu apa maksudnya? Mata, dilalat tadi. Berarti ini betina mata apa, nak? Mata merah. Merah ini. Mata putih. Jantan apa betina? Jantan. Jadi ini jantan mata putih. Ini betina mata merah. Ini betina apa jantan? Betina. Betina. Terus matanya apa? Merah. Merah. Nggak boleh setengah merah setengah putih. Karena apa? Dominan.
resesi begitu. Nah ini jantan apa betina? Jantan. Mata apa? Putih. Merah. Kalau di jantan, ini nggak ada lawannya, cuma satu tok. Maka nanti di sini di jantan itu mau resesif, mau dominan kebaca. Kalau di sini tidak, karena ada dua. Kalau dominan kebaca, kalau resesif nggak kebaca. Ini contohnya resesif. Maka mata putih nggak kelihatan, mata merah yang kelihatan. Kalau di jantan, karena ini sendirian, nggak ada temannya, nah ini kosong, maka ini merah, ini putih, ini bukan setengah merah setengah putih gitu. Kalau nanti kepingin betina mata putih, kromosomnya bagaimana di sini? Harus bagaimana? Halo? Putihnya. Putihnya? Kok. Dua kan gitu ya. Jadi dua, putihnya begini dua, baru betina mata putih kan gitu. Ini betina merah, jantan merah, jantan putih. Kalau kepingin ada betina mata putih, ya harus isinya begini dua. Ngerti maksudnya? Nah, karena putih itu resesif. Oke, jadi itulah pengertiannya ini. Perhatikan. Tidak ada gen yang diketahui berada di dalam kromosom X ditemukan dalam kromosom Y. Apa maksudnya? Mata merah tadi ada di X tok. Ada di X, tidak ada di Y. Loh, Y ini nggak ada. Tuh, mata putih yang nggak ada juga, ini di gambar gini aja. Nah, berikutnya, wanita punya kromosom seks sepasang. Nah, maka berlaku hukum dominan. Apa maksudnya? Nah, kalau ini dominan, ini resesif, maka bunyinya merah. Jadi kalau ini dominan, ini resesif, bunyinya merah. Seandainya ini dominan, ini resesif, bunyinya putih. Nah, itu pengertiannya ini tadi. Pengertian berikutnya, pada laki-laki gen yang terkandung kromosom X selalu diekspresikan baik dominan maupun resesif. Nah, sekarang pada laki-laki perhatikan. Ini laki-laki punya satu tok merah, ini laki-laki punya satu tok putih, karena nggak ada saingannya. Gitu. Kalau ini ada saingannya. Oke, nah, ngerti ya? Sekarang contohnya pada manusia. Oh, belum dulu, ini contoh. Ada peristiwa perkara XY itu namanya gagal berpisah. Nah, perhatikan, gagal berpisah itu ini tabelnya. Jadi kromosom ini bermeiosis, mengganda, kemudian dia itu berpisah normal seperti ini. Terus ini nggak bisa berpisah. Nah, ini nggak bisa berpisah. Nah, ini bisa berpisah. Nah, yang nggak bisa berpisah ini menimbulkan masalah. Prakteknya seperti ini. 3 ini nggak usah dibaca ya, X-nya saja dibaca. Seandainya ini seorang ibu punya kromosom XX, kemudian mengalami peristiwa gagal berpisah, maka telurnya ibu itu yang satu isinya XX, karena nggak bisa pisah ini. Terus telurnya yang satu isinya 0. Sekarang ini bapak, dimisalkan bapak ini normal, nggak mengalami gagal berpisah, maka ini dipisah. Ada sperma X saja, ada sperma Y. Nah, ini gagal berpisah, bahasa Inggrisnya non-rejection. Maka akan ada kejadian begini. Telur ibu yang mengandung X2 ketemu spermanya bapak X, seret menjadi orang X3. Ini nanti disebut betina super. Mestinya kan X2 saja. Ini X3, betina super ini. Nanti kalau ada waktu saya terangkan di bab mutasi, ciri-ciri wanita disebut betina super ya. Kemudian ada XX, nah, terus telur ketemu sperma Y, maka jadi XY. Ini perempuan, tapi punya sifat Y ini laki-laki. Maka ini biasanya perempuan yang tampilannya gagah perkasa itu ya. Kan ada itu. Perempuan nyetir Honda CBR itu kan ada itu ya.
Nah, tapi dia masih punya anak. Fertil itu punya anak. Berikutnya ada telur. Telurnya ini kosong, nggak punya X. Nah, ketemu dengan sperma X, maka jadi X 0. Nah, ini jadi anak laki-laki, bukan perempuan. Kenapa? Karena dari bapak ini X-nya, dari ibu 0. Tapi ini steril. Apa steril itu? Mandul. Jadi laki-laki yang nggak bisa bikin anak. Kemudian ada lagi telur 0, ketemu sperma Y 0, letal. Apa letal itu? Gen yang menimbulkan kematian. Jadi laki-laki kalau nggak dapat X begini, sebelum lahir sudah gugur duluan. Itu letal, mati. Inilah akibat gagal berpisah terbentuk individu yang macam-macam begini ini ya. Semua nggak normal ini ya. Kalau normal itu kan XX sama XY. Oke, kita lihat. Nah, perhatikan. Ini perkawinan normal apa gagal berpisah? Halo? 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 Tabel ini perkawinan normal apa gagal berpisah? Halo? Normal. Jadi ini normal, ini X, ini X, ini Y, maka hasilnya X, XY. Itu ya. Berikutnya. Nah, ini perkawinan ya. Ini telur X, telur 0. Saya tanya, ini telur normal apa tidak? Tidak. Wih, ini telur normal. Ini telur tidak normal. Telur itu harus separuh. Ini telur tidak normal. Sebentar, siapa yang masuk itu? Bentar. Yustifani, ya Allah, Bujeng. Halo, Bujeng. Ada ya. Ada. Sekarang saya tanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini anak-anaknya. Anak nomor berapa yang normal, nak? Kotak nomor berapa yang anak normal? Halo? 1 sama berapa? 4. 1 sama 4. Mana yang pasti gugur meninggal waktu bayi sudah mati? 3. Loh, salah. 6. Nomor 6 ya. Mana yang mandul? 2. Weh, salah. 5. Nomor 3. Loh, tadi loh, kan sudah saya terangkan loh, ini loh. Super, fertil itu masih bisa punya anak, steril itu nggak punya anak, letal itu mati, kan gitu kan. Nah, nomor 2 disebut betina apa, nak, tadi? Halo? Nomor 2 ini disebut betina super, X. Oke, berikutnya sekarang kita tahu. Nah, sekarang kita mau praktek ngitung pautan seks di orang. Ada yang namanya penyakit buta warna. Penyakit buta warna itu pautan seks. Coba saya cek dulu. Halo, bisa dilihat gambar ini? Bisa. Di situ di tengah lingkaran itu ada tulisan apa, nak? Angka 7. Nah, alhamdulillah, berarti kalian normal. Kalian normal kalau bisa membaca ini angka 7. Hari Sabtu saya ngajar di HAPI, ada 2 orang yang nggak bisa baca ini. Akhirnya dia ngaku, Pak, saya sudah pernah diteskan ke dokter, saya memang buta warna gitu. Anak luar Jawa itu banyak yang cacat-cacat ya, nggak ketahuan. Hati-hati kalau kawin dengan anak luar Jawa. Karena mereka perkawinan sekeluarga itu sering. Jadi kemarin di HAPI itu sampai anaknya saya suruh berkali-kali baca ini. Kosong, Pak, nggak ada gitu. Akhirnya ngaku juga dia. Jadi ini angka berapa ini?
7. Ini tes buta warna seperti itu ya. Tes buta warna itu enggak satu tok, macam-macam. Nah, kalian bisa baca ini berarti kalian bukan buta warna. Nah, kalau buta warna ya nggak ada tulisan ini. Nah, buta warna itu cacat, dibawa oleh gen resesif. Orangnya nggak bisa membedakan warna. Jadi ini warnanya hitam semua, sama putih itu aja. Nah, nggak bisa disembuhkan wong gen. Resesif tapi ya, bukan dominan. Karena resesif dilambangkan dengan huruf kecil, pakai C ini. Dari singkatan color blind. CB kan itu. Maka ada ketentuan ya. Karena dia terpaut seks, maka kalau ngitung harus ditempelkan di X tadi perjanjiannya. Jadi ini X C besar, X C besar, perempuan normal. X C besar, X C kecil, perempuan pembawa. Apa maksudnya perempuan pembawa? Apa maksudnya perempuan normal? Begini, saya jelaskan perempuan normal dulu. Perempuan normal kalau ditanya ini ada huruf berapa? 7 gitu. Perempuan pembawa ya ada huruf 7. Jadi dia bisa membedakan warna. Saya ulang. Jadi perempuan normal dengan perempuan pembawa kalau dites pakai ini sama. Apa bedanya? Perhatikan bedanya. Kalau ini punya anak, saya tanya, anaknya nanti diberi gen normal dua-duanya, apa ada yang nggak normal? Halo? Halo? Normal dua-duanya. Normal dua-duanya. Nah, sekarang kalau ini punya anak, kan dia bisa ngasih gen normal, yaitu ini, bisa ngasih gen tidak normal, yaitu ini, kan begitu. Paham, nak? Iya. Nah, jadi nanti begini, kalau ada orang nggak buta warna, belum tentu nanti anaknya nanti nggak buta warna. Kenapa? Sebab boleh jadi dia pembawa. Loh, ini kok gak sakit, Pak? Kan ini resesif, ini dominan. Jadi dia masih bisa membedakan warna seperti ini. Tapi di tubuhnya menyimpan gen buta warna, gitu ya. Oke, saya teruskan. C kecil, baru ini perempuan buta warna. Jadi kalau perempuan itu kalau C-nya kecil dua-duanya buta warna, kalau besar kecil pembawa, besar-besar normal. Sekarang laki-laki. X C besar Y normal. X C kecil buta warna. Dari ini saya tanya, apa kalau gitu perbedaan laki-laki dengan perempuan? Siapa yang bisa? Halo? Halo? Apa nak bedanya laki-laki dengan perempuan dari paparan ini? Halo? Halo? Laki-laki tidak ada yang pembawa. Jadi laki-laki kalau normal ya normal, kalau buta warna ya buta warna. Sedangkan perempuan itu kelihatan nggak buta warna, boleh jadi dia nyimpan, yaitu pembawa, kan gitu. Nah, sekarang kalau misalnya mau berjodoh, siapa yang sulit milih? Pihak laki-laki apa pihak perempuan? Halo? Halo? Perempuan. Pihak perempuan yang sulit milih laki-laki. Laki-laki. Pihak laki-laki ya. Coba bayangkan ya, laki-laki. Kalau misalnya calon istrinya buta warna, ya sekaruan nih, kan begini. Sekarang kalau istrinya tidak buta warna, belum tentu. Boleh jadi benar-benar normal, boleh jadi pembawa. Nah, kalau pembawa ini kan nanti bisa punya anak buta warna. Nah, sekarang kalau bagi perempuan, kamu yang perempuan milih anak laki-laki itu gampang, wis. Nek normal ya memang normal. Kalau buta warna ya memang buta warna. Nggak ada yang nyimpen, kan gitu. Jadi sulitan laki-laki milih ya. Nah, sekarang saya tanya tadi. Saya tanya ya, ini pria buta warna. Ini ya pria buta warna. Saya tanya, pria itu nerima Y ini dari bapaknya apa dari ibunya tadi?
Loh, Punya. pria ini loh menerima Y dulu, saya tanya Y. Y ini dari siapa? Bapak. Bapaknya. Menerima X. Ibunya. Nah, maka pria buta warna ini loh, ini dari ibunya kan? Nah, begitu. Sekarang kalau ini perempuan buta warna, nah ini X, kan ini dari bapak, dari ibu. Ngerti maksudnya? Ya. Nah, omongan saya yang pertama tadi ya. Jadi kalau laki-laki cacat, pasti dari siapa nak? Dari ibunya. Ibunya. Dari ibunya kalau laki-laki ya. Kalau perempuan bisa dari bapak, bisa dari ibu. Itu ya. Oke, oke. Nah, sekarang saya tanya kalau ngerti nih, kalau ngerti ya, kalau ngerti nih. Ngerti gitu ya. Laki-laki saya tanya dulu. Halo? Siapa terserah yang jawab laki-laki ya. Kamu mau kawin ya dengan pacarmu. Terus bapaknya pacarmu itu ternyata begini. Bapaknya pacarmu itu. Bentar. Oh, nggak ada. Oke. Saya teruskan pertanyaannya. Oke. Yang laki-laki ya, tolong dijawab. Jadi kamu mau mengawini pacarmu, terus bapaknya ternyata buta warna. Maka bisa dipastikan calon istrimu itu apa? Bisa dipastikan apa? Bapaknya buta warna ya? Buta warna. Normal. Iya normal. Saapa-sapesane wis? Saapa-sapesane? Apa? Ngapa-ngapesane normal, Pak? Enggak bisa normal ya. Kan ini pasti diberikan ke anak perempuan. Paling rendah pasti apa? Pembawa. Walaupun dia dites normal, pasti pembawa karena apa? Kan ini pasti diberikan ke anaknya yang perempuan. Begitu ya. Jadi laki-laki kalau pilih istri, kalau bapaknya cacat sebaiknya nggak usah diteruskan. Karena apa? Istrimu itu pasti pembawa nak. Pasti wis. Nah, gitu ya. Sekarang kalau perempuan. Kalau perempuan ya, kalau kepingin tahu calon suaminya itu normal apa tidak gitu. Dilihat bapaknya calon suami apa ibunya calon suami nah. Halo. Dilihat siapa? Ibunya. Dilihat ibunya ya. Nah, ini rahasia pacaran, Rek. Jadi kamu begini. Kalau lek pacaran ya barek lanang, lek ibu cerewet ngene aduh wis aja terus wis. Karena sifat-sifat itu akan nempel di anaknya laki-laki. Jadi anak laki-laki itu gembol sifat-sifatnya ibunya gitu. Paham ini? Paham. Oke, sekarang contoh soal, Lis. Contoh soal. Ayo, contoh soal. Coba tolong dibaca. Siapa ini saya minta? Nenes. Halo Nenes, dibaca soalnya ini nak. Halo Nenes. Halo. Wah, keluar sudah itu. Joan, dibaca. Halo. Ini banyak yang meninggalkan acara, mungkin coba tak ceknya ya. Ini masih ada, masih Nenes nggak ada. Ada ini ya. Wes, Siti Firdausi Nuzulah. Halo. Halo. Iya, Pak. Tolong ini dibaca. Iya. Seorang perempuan normal yang ayahnya buta warna menikah dengan laki-laki normal. Kemungkinan anak perempuannya adalah. Nah, perhatikan. Soal ini seperti ini. Seorang perempuan normal, ayahnya buta warna. Maka ayahnya saya tulis dulu. Ayah, X, C kecil, Y. Maka ini tulisannya perempuan normal. Saya pindah ke sini perempuan itu. Karena dia normal, saya kasih C besar. Terus dia punya ayah
buta warna, maka ini kan pasti dikasihkan ke sini. Maka perempuan yang normal yang bapaknya buta warna pasti dia pembawa begini, nah. Itu ya. Terus kawin dengan laki-laki normal ini. Nah, sekarang kalau dikawinkan, ini dapat ini. Apa anaknya? Halo? Perempuan normal. Ini dapat ini. Perempuan pembawa. Dibaca jenis kelaminnya. Ini dapat ini. Laki-laki normal. Normal. Ini dapat ini. Laki-laki berwarna. Lah, laki-laki buta warna. Warna. Kan begitu kan? Kalau ditanya, loh, kok laki-laki ini kok buta warna? Wong bapakmu normal, ibumu normal. Ternyata ini warisannya dari kakeknya, dari bapaknya ibu, kan gitu. Makanya nanti ada namanya peta silsilah, dilihat sini. Nah, ini namanya peta silsilah. Ya, jadi peta silsilah ini ya. Halo? Nah, saya terangkan cara membaca peta silsilah ya. Peta silsilah. Perempuan itu digambarkan bulat. Laki-laki digambarkan segi 4. Kemudian garis lurus kawin. Kemudian garis lurus turun anak. Saya ulang. Perempuan bulat. Laki-laki segi 4. Garis lurus ke samping kawin. Garis turun anak. Wis. Sampai di situ saya tanya, Alexandra laki-laki apa perempuan? Halo? Alexandra laki-laki apa perempuan? Perempuan. Perempuan. Lois? Laki-laki. Laki-laki, oke, ngerti berarti. Queen apanya Albert? Suaminya. Queen apanya Albert? Istrinya. Albert apanya Queen? Suaminya. Suaminya. Albert apanya Alice? Ayahnya. Ayahnya. Queen apanya Alice? Ibunya. Albert apanya Alexandra? Kakeknya. Kakeknya. Queen apanya Alexandra? Neneknya. Oke, bisa baca. Berikutnya. Kalau kosong normal, tidak hemofili, tidak buta warna, pokoknya nggak cacat. Kalau kosong. Kalau diarsir atau di blok itu cacat. Contohnya ini adalah keluarga kerajaan Rusia yang tentang hemofili. Habis ini saya terangkan hemofili. Saya ulang, kalau kosong normal. Kemudian kalau di blok itu cacat. Kalau di blok separuh atau titik tengah, jadi ada blok separuh, ada titik tengah. Nah, ini contohnya kosong normal. Ini blok full, itu berarti cacat. Kalau ada titik di tengah, itu pembawa. Nek kosong maka apa, Rek? Normal. Kalau di blok full? Cacat. Kalau di blok separuh atau titik? Pembawa. Oke, sekarang saya tanya, Alexis normal apa cacat? Cacat. Disebabkan oleh bapaknya apa oleh ibunya? Ibunya, begitu ya. Nah, ini bisa membaca peta sudah. Oke. Nah, jadi ini nanti dibuatkan petanya. Jadi ini dibuatkan petanya buta warna apa. Nah, sekarang peristiwa yang lain. Habis ini istirahat 20 menit ya. Peristiwa yang lain apa selain buta warna? Hemofili, nak. Ini. Hemofili itu apa? Kalau ada orang terluka kebacok, itu nggak bisa mampet, walaupun kecil. Harus dibawa ke rumah sakit. Anak Sido tadi dulu alumni Ma'arif ada yang begitu ya. Kalau luka dibawa ke rumah sakit.
ke Surabaya. Badannya nanti dibungkus semua. Kalau enggak, ya mancur terus meninggal dunia. Itu hemofili. Nah, dibawa oleh gen resesif dilambangkan dengan huruf H. Sama dengan tadi harus di atas X karena terpaut seks, berarti ngitungnya sama dengan ini, sama dengan buta warna, hemofili ya. Kemudian hemofili itu nanti letal. Apa letal itu? Kalau punya 2 mati. Jadi ini gen hemofili. Siapa punya ini 2 mati, contohnya ini mati. Jadi begitu lahir mati, begitu lahir mati. Ada yang belum lahir mati. Kalau punya 1 seperti ini hidup. Saya ulang, hemofili itu letal, ini hemofilinya, ini Pak normal. Nah, hemofili itu letal, apa pengertian letal? Kalau punya 2 mati itu aja. Nah, sudah, jadi nanti hemofili, X A besar wanita normal. X A besar, X A kecil pembawa. X A kecil mati. Pasti Pak, pasti. Apa rahasianya di sini? Ya kalau perempuan hemofili gak mati, ya mati juga nanti. Kalau men itu kan gitu ya. Nah, jadi itu keadilan Allah sudah. X H besar Y pria normal. X A kecil Y pria hemofili. Jadi nanti ngitungnya ya persis seperti ini. Pria hemofili kawin dengan apa? Persis ini ngitungnya ya. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan sebelum saya istirahatkan? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Nanti 20 menit. Nanti habis istirahat saya akan terangkan alela ganda sama golongan darah ini. Begitu. Oke, istirahat dulu. Ya. Oke, Pak. Nanti gabungnya nggak usah saya undang langsung ya. Cepetan kan gitu. Langsung. Ya langsung gabung maksudnya gitu. Oke? Ya, Pak. Oke, Pak.